Ini kisah tentang hujan dan cinta yang sering kita bicarakan. Hujan yang selalu membawa banyak kesan pada lubuk rasa masing-masing dan cinta yang tak pernah tahu wujud nyatanya dalam hidup kita. Namun, di balik berjuta tafsir hujan dan cinta, selalu ada kisah yang diseratkan pada tiap manusia. Hujan kali ini membawa kisah antara surya dan rintik, antara dua hal yang mungkin tak pernah bertemu, namun akhirnya dipertemukan dalam satu ruang. Dalam derai-derai airnya, hujan mengajak untuk membuka hati dan pikiran, melihat bahwa dunia begitu luas dengan rupa peristiwanya. Bahkan, hujan mengajak berdialog cinta untuk menghadirkan wujud dalam tubuh hujan. Hingga pada akhirnya, cinta tak perlu idealisme tinggi untuk menggapainya. Cukup bukalah jendela rasa dan logikamu, maka cinta ada di sekitarmu. Sesederhana itu. Mas Surya sendiri lagi. Iya, sudah biasa kan? Sedang nulis puisi lagi ya, Mas? Iya, seperti biasa. Untuk Mbak Rintik lagi kah? Iya, untuk dia. Gimana, Mas? Mengapa nggak langsung aja Mbak Rintik bicara aja sih, Mas? Saatnya. Saya heran dulu, Mas. Mengapa ada orang yang seperti kamu? Sudah berapa puisi yang kamu tuliskan untuk dia, tapi kok tidak berani ngajak untuk bicara, Mas? Saya juga heran. Mengapa saya menjadi seperti ini sih? Gak apa, Mas, gak apa-apa. Yang penting hati ini tuh gak terbebani. Betul kan, Mas? Oh iya, Mas Surya mau pesan apa nih, Mas? Kopi seperti biasanya ya. Siap, 86. Dewi Hujan datang. Halo Mbak Rintik. Ih, apa sih kamu nih? Melayang-layang seperti sabit seikat. Rintik merapikan payungnya lalu duduk di tempat yang ia biasa duduk. Surya hanya memperhatikan Rintik. Apa? Ada yang salah? Suara aneh. Iya, kok malu-malu sih? Berisik kamu. Ayo Mas, ajak dia bicara aja. Mumpung suasananya tuh mendukung. Kafe langgang. Terus senja, hujan, iringan musiknya romantis sekali, Mas. Sangat mendukung. Kamu ini sudah sana layani dia. Selamat sore Dewi Hujan. Ih, dasar. Sakit, Mbak. Makanya jangan menggodaku. Sudah tahu aku benci hujan. Mengapa selalu menggodaku sebagai Dewi Hujan? Kan namanya saja loh, Mbak. Mbak Rintik, RINTIK. Artinya percik air. Biasanya diasumsikan saat gerimis. Kamu tahu kan buku ini tebal? Ampun Mbak, ampun. Maaf. Enggak kok. Oh ya udah deh. Mbaknya tuh mau pesen apa ya? Seperti biasanya dong. Pasti coklat panas, tidak terlalu manis. Siap, laksanakan. Jangan pakai lama ya. Tenang, pasti cepat. Apa sih? Pasti cepat datang pesananmu. Ini Mbak coklatnya. Terima kasih. Ih, jutek amat sih. Coklat ini panas loh. Ampun Mbak, enggak kok. Tunggu. Apa Mas? Seperti biasa ya? Iya, tolong ya. Berikan itu ketika aku sudah pergi. Tapi jangan diberitahu bahwa itu dari aku. Oke Mas. Oke, terima kasih ya. Mbak, ini ada sesuatu dari seseorang. Apa itu? Enggak tahu Mbak, kok tanya saya. Coba kamu yang buka. Loh, kok jadi saya sih Mbak? Ini kan buat Mbak Rintik. Kok jadi saya yang membukanya? Misal nih, kalau ada perihal yang penting di dalamnya gimana? Nanti saya jadi tahu loh Mbak isinya apa. Ya udah kalau kamu nggak mau buka, buang aja. Iya, gitu aja kok marah. Wah, ini ada seuntai puisi untukmu Mbak. Apakah mau dibacakan sekalian? Boleh. Jika murmu tak bisa aku renggut dari rautmu, biarkan hujan yang perlahan menjadi tertanda lelaki hujan. Wah, Mbak, cerita
di sini ada penggemar rahasia nih. Puisinya seakan-akan mengisyaratkan sesuatu loh Mbak. Sepertinya lagi nih, ia mencintaimu Mbak dan mengumpamakan sebagai hujan dari hujan, rintik. Nah, menurut Mbak Rintik, tanggapannya gimana Mbak? Ih, kamu nih, udah selesai pidatonya? Loh, kok gitu sih Mbak? Cepat ambilin aku asbak. Pelayan menunjukkan asbak, sedangkan Rintik membaca secari kertas puisi. Ini Mbak asbaknya. Sama aku juga pinjam koreksi nih. Sebentar. Saya cek dulu. Oh, ini Mbak, aku dapat koreknya. Nih ya, lihat. Sampaikan pada yang memberi puisi ini. Cinta itu tak seromantis hujan yang kau gunakan sebagai metafora. Katakan juga padanya, tak perlu lagi nulis puisi-puisi tentang hujan padaku lagi. Camkan itu. Heran aku Mbak, dengan kelakuan mereka berdua tuh Mbak. Siapa sih? Itu loh, Surya dan Rintik. Udah, biarin aja. Orang jatuh cinta itu selalu ada caranya masing-masing tahu. Ada yang jaga gak sih? Tapi yang melihatnya tuh Mbak, jadi gemes sendiri. Loh, yang jatuh cinta itu Surya atau kamu? Loh, gak gitu juga loh Mbak. Maksudku tuh, seorang lelaki harusnya pemberani tidak mengecut. Kalau cinta ya katakan cinta, kalau tidak ya katakan tidak. Kasihan Rintik setiap hari dibuat yang cemburu. Hanya masalah secarik puisi yang selalu dikirimkan si Surya. Kok kamu jadi sewot gitu sih? Kamu suka ya? Enggak. Masa sih? Enggak, sumpah. Aku enggak suka sama Mbak Rintik. Ya udah. Tapi emang sih para si Rintik tuh cukup manis, enak dipandang. Sebenarnya kalau dia tidak cemberut terus saat hujan, pasti banyak deh cowok yang naksir. Ah, iya sih Mbak. Andaikan sifatnya tuh lembut, pasti dia jadi wanita idamannya para lelaki. Coba lihat senyumnya. Senyumnya tuh Mbak, bikin deg-degan nggak sih? Sekarang ketahuan toh. Ayo jujur, kamu suka kan? Enggak Mbak, enggak. Swear. Udahlah, jujur aja. Bukan suka Mbak, hanya aku enak aja melihat wajahnya. Ya jadi hiburan lah saat kerja. Dasar mesum. Tiba-tiba Surya masuk. Ada apa ini? Tampaknya sedang asik sampai tertawa terbahak-bahak. Ada Mas Surya. Nggak ada apa-apa kok. Maklum mas, itu orang otaknya tuh mesum, jadi agak gila. Enak aja kamu. Kan maklum ya, namanya lelaki kan seperti itu. Kalau dia sudah terlalu batas mas. Mas Surya, kok tumben juga datang sih Mas? Baru jam segini. Seperti biasa, aku ingin menuliskan puisi dulu. Oh iya, bagaimana dengan puisi yang kemarin itu? Pelayan dan kasir tiba-tiba terdiam dan ragu. Gimana ya? Jadi begini. Ini mas, kemarin Rintik meminta asbak sama dia. Terus ia minjem korek juga. Setelah itu ia buat puisi yang kamu berikan itu di depan matanya. Maaf ya mas, aku harap kamu gak begitu tersinggung sama tindakannya. Iya Mas, maaf sekali Mas. Aku juga nggak bisa menghentikan tindakannya itu loh. Sudah berdua. Loh, Mas Surya ini kok malah senyum-senyum sih Mas? Ya, aku tahu dia akan melakukan tindakan-tindakan di luar nalar. Jadi mas Surya nggak tersinggung? Tidak sama sekali. Semenjak aku memberikan puisi itu, aku sudah siap dengan segala konsekuensinya. Itu bukan lagi hakku, tapi dia telah menjadi anak yang bebas menentukan caranya sendiri. Bahkan ketika puisi itu dibakar, mungkin itu takdirnya. Tidaknya aku sudah tulus memberikannya. Kok bisa kayak gitu sih mas? Puisi menjadi anak dan memiliki takdir. Sebelumnya aku pesen kopinya dong. Ada sisi kalah kah? Ada Mas. Tunggu, saya buatkan dulu ya Mas kopinya. Jadi gimana nih dengan kajian filsafatmu mengenai puisi dan takdir itu? Kok cuma senyum?
puisiku yang kuberikan padanya sudah menjadi anak. Dia sudah pergi meninggalkan puting ibu untuk menentukan jalannya sendiri. Nah, jalan itu yang akan ditakdirkan oleh penerimanya. Ya, begitulah kira-kira. Ini mas kopinya, kopi Sindikalang. Jadi gimana nih ceritanya? Kamu penasaran? Iyalah, ayo ceritakan lagi. Intinya, biarkan puisi itu dijamah rintik sesukanya, seenaknya, dan sekehendaknya. Ah, nggak seru nih. Ya sudah, aku sekarang yang mau bertanya deh. Aku penasaran nih mas, mengapa Mas Surya begitu menyukai hujan? Aku sering melihat kata hujan dalam puisinya Mas Surya loh. Kau ini macam wartawan saja, nenek terus. Hujan selalu membawa berbagai kisah. Bagi anak kecil, hujan itu tempat bermain yang paling menarik dan menyenangkan. Bagi petani, hujan itu rezeki yang memberi hidup. Ya, bagi dua sejoli, hujan itu bagi kisah romansa di balik payung. Tetapi bagi orang kantoran yang diburu waktu dan sedang di luar, hujan itu adalah sebuah kekesalan yang menghentikan pekerjaan. Sedangkan bagi orang yang sedang patah hati, hujan itu kelabu mendung dalam rasa mereka. Ya, kira-kira seperti itulah. Nah, bagiku nih lo ya, hujan itu kerinduan menantikan hujan hati, menanti dewi-dewi kayangan yang turun bagaikan derai air. Dasar udah diam saja. Kalau kamu yang ngomong itu nggak pas. Ih, biarin. Lah kalau kamu gimana? Apa arti hujan bagimu? Hujan itu sejarah manusia. Lah ini, siap-siap sesi kuliah sejarah. Tidak apa-apa mengungkapkan masa sedih, jadi kita bisa ngobrol-ngobrol kayak gini kan. Lalu bagaimana dengan hujanmu sebagai sejarah manusia? Hujan telah menyaksikan banyak peristiwa di hidup manusia. Ia telah banyak melihat perbudakan, perang, bahkan cinta. Ia menghapus bulir-bulir keringat para budak yang terkurung rantai. Ia juga menyisir derai-derai darah dalam perang dunia hingga perang Vietnam. Bahkan hingga perang akhir-akhir ini. Ia tak mengenal lawan atau kawan, dan hanya begitu saja menghapus tapak-tapak perih yang ditinggalkan. Hujan pun telah menjadi saksi hadirnya kisah-kisah romansa, dari satir hingga komedi, dari Romeo dan Juliet hingga kisah Minke dalam tetralogi. Wah, menarik juga ya kisahnya. Apa sih hubungannya antara hujan dengan perang, apalagi dengan perbudakan? Makanya kalau dulu sekolah itu otaknya dipakai buat mikir. Ya, tapi untuk saat ini hujan hanya menjadi kisah tunggu kita dia. Pasti si hujan itu ya rintik. Sebenarnya apa sih alasanmu mencintai dia? Jika cerita logika dan kata-kata bisa menyusun alasan, untuk itu maka aku akan bercerita dari tadi. Bentar. Gimana sih maksudnya? Ya begitulah, cinta selalu misterius dalam sejarah manusia. Kalian itu ngobrolin apaan sih? Aku di sini tuh nggak paham. Maka dari itu, hujan selalu membawa kisah yang tak terjelaskan. Nggak apa-apa mas, setiap kisah itu pasti ada awal dan akhirnya kok. Woi, di sini tuh loh masih ada orang yang belum paham. Halo. Kasir dan Surya tertawa, sedang pelayan tampak kesal. Lalu Surya menuju meja yang sering digunakan rintik dan menaruh sebuah amplop puisi-puisi. Wah, puisi lagi ya mas. Boleh dibaca nggak nih? Kamu ini Silahkan, tapi nanti diletakkan di situ lagi ya. Dalam derai-derai rintik hujan, ada sedih yang diselipkan dalam lubuk matamu. Dalam rinai-rinai hujanku, ada rintik yang kusimpan dalam lemari rasaku. Yang lagi hujan. cepat katakan puisi itu, Mbak Rintik datang. Surya meletakkan puisinya lalu melanjutkan aktivitas. Rintik duduk di meja biasanya lalu menyimpan puisi itu dan membacanya. Roll. Halo Mbak Rintik, ini pesanannya Mbak. Terima kasih. Aduh, ceria sekali nampaknya hari ini. Iya dong, aku bakal ketemu
sama sahabat kecil aku. Udah lama banget kita tuh gak ketemu. Cewek atau cowok nih mbak? Dia cewek dong, dia itu sahabat aku sejak kecil. Dia bakal main kesini, makanya aku udah gak sabar banget ketemu sama dia. Bentar, tapi kenalin ya mbak, siapa tahu temanmu itu jadi jodohku mbak. Oh iya mbak, ini ada di depan lagi nih cari puisi. Dari lelaki hujan lagi. Iya mbak, ini puisinya. Lani, Rintik, gimana kabar kamu? Udah lama banget kita gak ketemu. Gimana? aku baik-baik aja nih. Iya, kita udah lama gak ketemu sejak kamu kuliah di Jogja. Ih, kangen banget aku. Kamu sih gak ikut aku kuliah di Jogja, malah kuliah di Jakarta. Oh iya, aku dengar katanya kamu udah mau nikah ya. Selamat. Iya, rencananya sih bulan Juni besok kami akan menikah. Datang ya. Aku udah gak sabar ngenalin kamu sama calon suamiku. Coba gimana sih kok kamu bisa milih dia? Bahkan saya mutusin buat nikah lagi. Aduh, gimana ya? Susah menjelaskannya. Bagiku, cinta itu tidak perlu definisi bagaimana aku bisa mencintainya. Yang aku tahu, dia bisa melengkapi kekuranganku dan aku melengkapi kekurangannya. Nah, coba kamu jelasin. Gimana penjelasanmu itu? Begini deh sederhananya. Kamu kan tahu aku agak on gimana gitu. Nah, dia itu orangnya pintar dan kreatif. Jadi dia bisa melengkapi aku kalau dalam hal-hal yang pakai otak. Sedangkan dia itu orangnya sangat keras kepala, egois. Kalau kamu ketemu dia, pasti kamu akan bilang, ih cowok kok rese amat, minta digampar kali ya. Tetapi sebenarnya dia tuh rapuh. Dia butuh seseorang yang bisa merawat dia, menyayangi dia. Ya, semacam dia butuh seseorang yang bisa memenuhi sisi afeksinya yang kosong. Itu kata dia sih. Tampaknya cowok sempurna ya. Macam sinetron-sinetron FTV gitu. Sempurna pala, lu. Wah, kayaknya ada yang seru nih. Apakah ada yang mau dipesan nggak nih? Iya, sampai lupa kan. Aku pesen seperti biasanya kan. Oh iya, kamu harus cobain coklat di sini. Enak loh. Ah, iya deh, aku ngikut kamu aja. Oke, kalau gitu kita pesan coklat panasnya 2 ya. Wah, nampaknya kalian akan hidup bahagia deh. Aku turut seneng dengarnya. Semoga ya, mengarungi bahtera cinta itu tak seindah dan semudah film-film Disney. Oh iya, bagaimana dengan ceritamu? Kamu masih dengan Badai, lelaki yang kau tunjukkan padaku lewat email itu? Ada apa? Kok kamu hanya diam? Udah berlalu. Hah? Kok bisa? Bagaimana ceritanya? Ya begitulah. Kau disakiti dia? Ya, biasalah, lelaki itu semua sama. Sama-sama buaya, hanya bisa mempermainkan hati perempuan saja. Yang sabar ya. Aku heran, mengapa ya setiap lelaki dengan mudahnya mempermainkan hati perempuan. Kalau ada yang lebih cantik, mudah sekali berpaling hatinya. Kayak kucing aja lelaki tuh. Kalau lihat ikan langsung sikat. Tapi kalau di depannya, udah kayak nggak ada apa-apa. Dasar teh kucing. Udah dong keselnya, biarkan itu jadi masa lalu aja. Oh iya, maaf ya malah buat kamu gak nyaman. Seharusnya ini jadi saat-saat kita bercanda ria, malah ngomongin cowok yang gak jelas. Udah, gak apa-apa. Ngomong-ngomong itu apa? Oh iya, ini puisi. Ntar
Entah siapa sih yang memberikannya, hanya tertulis lelaki hujan. Boleh aku baca? Silakan. Cie, tampaknya ada yang punya penggemar rahasia nih. Apa sih? Aku gak ada apa-apa sama dia. Aku juga gak tahu. Udah 1 bulan ini, ketika aku ke kafe ini, selalu ada puisi untukmu. Tapi bagus puisinya, romantis. Aku suka. Kamu masih ada yang lain? Yang pertama sih sudah aku bakar, tapi yang lain masih aku simpan. Ini rencananya akan aku kembalikan kalau bertemu dengan orangnya. Wah, banyak sekali puisinya. Tapi aku penasaran, mengapa selalu hujan yang muncul? Nggak tahu, padahal aku sangat benci banget sama hujan. Loh, bukannya dulu kamu sangat suka dengan hujan ya? Kamu dulu pernah cerita kalau dari kecil hingga SMA masih sering main hujan-hujanan. Iya dulu, tetapi semenjak aku dihianatin oleh badai, aku menjadi sangat benci dengan hujan. Aku melihatnya jalan berdua di bawah payung dengan perempuan lain. Itu pun tidak hanya sekali, tetapi sampai berkali-kali. Pantas kau jadi membenci hujan. Kalau bagiku, hujan membawaku pada memori yang tak akan terlupakan. Awan, calon suamiku ini, dia melamarku ketika hujan. Waktu itu kami hendak pergi ke... Tiba-tiba hujan dan kami berteduh dahulu. Pakaian kami basah kuyup karena hujan langsung deras begitu saja. Aku kedinginan, lalu dia meminjamkan jaketnya padaku. Nah, tak kusangka dia menyuruhku untuk mengambilkan rokoknya di saku. Ternyata yang kutemukan adalah sebuah cincin emas. Kemudian dia berkata, "Maukah kau jadi teman seperjalananku hingga kita jadi debu berdua?" Ih, romantis sekali. Beruntungnya dirimu. Kembali ke lelaki hujanmu itu. Lalu bagaimana lagi ceritanya? Ya nggak gimana-gimana, kami nggak pernah ketemu. Sungguh? Tapi kok dia bisa tahu kamu? Entahlah, hanya saja kadang ketika aku kesini, aku selalu bertemu dengan seorang lelaki yang sendiri. Bisa saja dia yang selalu mengirimkan, tapi bisa saja bukan dia. Nggak tahu lah, aku nggak mau mengada-ngada. Siapa tahu jodoh loh. Kamu nih ngaco. Mas Surya, seperti biasa ya Mas, pesan kopi Cindy Kalang. Ya. Oh iya, jangan lupa asbak ya. Oke Mas, berarti 1 kopi Cindy Kalang 1 sama 1 asbak ya Mas. Surya pergi ke meja yang sering ia duduki. Ia mengeluarkan novel dan membacanya. Beberapa saat kemudian pelayan datang dan membawakannya pesanan. Ini Mas, kopinya. Dan 1 lagi, ini pesanan asbaknya. Terima kasih. Nulis puisi lagi nggak hari ini Mas? Kemungkinan ya. Biasanya kan ketika hari Jumat, Rintik datang. Tiba-tiba Rintik datang. Selamat sore Mbak Rintik. Halo, aku pesan seperti biasanya ya. Lihat Mas, si Rintik datang. Halo Mbak Rintik, seperti biasanya ya? Yap, betul. Pelayan pergi membuatkan pesanan. Rintik mengeluarkan novel dan membacanya. Tiba-tiba hujan. Rintik melihat ke jendela dan perasaannya berubah menjadi jelek. Pelayan masuk membawakan pesanannya. Surya tampak gelisah memandangi Rintik. Ini pesanannya Mbak, coklat panasnya. Oh iya, kok Mbak Rintik jadi cemberut gini sih Mbak? Gak apa-apa. Pelayan meninggalkan Rintik dan sambil menghampiri Surya. Mas, ajak ngobrol dia sana. Dia cemberut loh, apalagi karena hujan. Surya menjadi bimbang. Akhirnya dia datang menghampiri Rintik. Boleh saya duduk di sini?
Tampaknya hujan tak akan cepat usai. Mm-mm. Kamu sedang membaca buku apa? Ada yang salah? Enggak. Aku hanya ingin mengajakmu ngobrol saja. Yaudah, sekarang mau ngobrol apa? Enggak kok, aku hanya melihatmu cemberut ketika hujan turun. Kenapa sih? Ya memangnya mengapa? Tidak, aku hanya ingin menerka maksudku memuji hujan. Sederhana saja, hujan mengurungku di tempat ini dengan berisiknya yang tak aku sukai. Apakah seburuk itu hujan bagimu? Pertanyaanku, mengapa kamu tertarik dengan hujan? Hujan selalu membawa kisah dalam hidupku. Makanya aku suka dengan hujan. Alah, basi kamu. Enggak kok. Untuk saat ini, hujan membawa kisah yang manis padaku dan menantikan seorang. Klise. Kamu ini seperti tipikal laki-laki biasanya. Pilihannya cuma ada dua. Kalau nggak homo ya bajingan. Mungkin bagimu seperti itu, tapi tidak bagiku. Oke, kalau gitu, coba aku dengar kisah kamu. Kenapa kamu menunggunya saat hujan? Ya, entah mengapa aku suka dengan dia. Setidaknya aku selalu suka dengan sikap dia ketika hujan datang. Dia tampak manis ketika gelisah menunggu hujan. Dia mencoba untuk tegar, tetapi menurutku dia sangat rapuh. Semacam ada sesuatu yang ia pendam. Pada intinya, aku tak tahu bagaimana menjelaskan dengan deretan kata-kata mengapa aku bisa menyukainya. Kamu udah pernah bertemu dengannya? Pernah, bahkan sering sekali kita bertemu. Iya kah? Kalian juga sering mengobrol? Belum pernah sama sekali. Kamu ini lelaki macam apa sih? Kalau gitu perlu aku tambahin satu lagi deh. Kamu ini tipikal laki yang kalau nggak homo, bajingan, dan satunya lagi pengecut. Ya, bolehlah kamu mengatakan aku pengecut. Tapi sebenarnya ada alasan aku tidak mengajak berbicara. Aku tidak ingin memperkeruh suasana hatinya ketika mengajak dia berbicara, apalagi jika hujan sedang turun. Kamu benar-benar menyukai perempuan itu ya? Terus mau sampai kapan kamu menantinya? Entah, mungkin akan lama. Setia juga ya kamu? Tampaknya hujan tak akan segera reda. Iya, masih sangat lebat. Nah, sekarang giliran menceritakan kisah hujan. Ayolah, aku tadi sudah bercerita tentang kisah hujanku. Sekarang giliran. Maaf, aku tidak bermaksud menyinggungmu. Namaku Rintik. Dulu aku sangat suka dengan hujan, karena hujan selalu membawa keceriaan tersendiri dalam hidupku. Aku suka bermain-main dalam hujan, entah berlari-larian dalam hujan atau melangkah dalam beceknya hujan. Tetapi semenjak saat itu, aku sangat membenci hujan. Waktu itu hujan aku sedang berteduh. Lalu aku melihat pacarku berjalan dengan perempuan lain di bawah naungan payung. Namanya Badai. Mungkin jika sekali tidak apa-apa, bisa saja ia hanya teman biasa. Tetapi selanjutnya, aku menemuinya berjalan dengan perempuan itu lagi. Dan semuanya terjadi ketika hujan. Hujan selalu mengingatkanku pada titik air mata pengkhianatan. Ia selalu membawa memori sedih dan penuh amarah padaku, terutama tentang Badai. Aku bingung. Aku sudah sangat tulus mencintainya, tapi Ini ada sapu tangan. Rintik masih tetap menangis. Surya menghampirinya untuk menenangkan Rintik, dan pengunjung lainnya terganggu. Mas, kalau mau ribut jangan di sini, mengganggu saja. Jangan seenaknya ya mas menyakiti hati perempuan, apalagi membuatnya nangis. Maaf mbak, saya tidak menyakitinya. Alah, udah jelas dia nangis karena kamu.
Sekarang lihat, karena ulahmu kamu mengganggu orang-orang yang ada di kafe ini. Mas, tenangkan pacarmu itu. Rintik mereda dan sadar. Maaf ya semuanya. Ini bukan karena dia kok. Maaf ya sudah menangis seperti ini dan mengganggu kalian. Kamu nggak apa-apa kan, Mbak? Nggak apa-apa kok Mbak, terima kasih. Mas, lain kali kalau punya pacar tuh dijaga, jangan disakitin. Surya mati kutu dan tak bisa berkutik. Maaf Mas mengganggu. Semua kembali ke aktivitas masing-masing. Maaf ya malah mempermalukanmu di depan umum karena aku menangis. Iya, tidak apa-apa. Ini sapu tangannya. Tadi kamu sampai dikira pacarku yang sedang aneh-aneh dan membuatku menangis. Sudah, tidak apa-apa. Yang penting kamu baik-baik saja kan? Terima kasih ya, kamu sudah mau mendengar kisahku. Padahal kita belum saling kenal. Iya, yang penting kamu sudah lega. Ya, aku sudah merasa lebih baik sih sekarang. Pantas, kamu sangat membenci hujan ya. Ya begitulah. Tapi ya tidak apa. Yang penting itu sudah masa lalu. Aku harus kuat. Tampaknya hujan akan segera reda. Ini tinggal gerimis kecil. Iya, sepertinya begitu. Aku harus pergi. Loh, masih hujan di luar sana. Tidak apa-apa, karena aku suka dengan hujan. Tunggu. Ini untukmu. Bacalah. Surya menuju ke kasir untuk membayar. Rintik membaca kertas tersebut. Ia bingung dan terkejut. Lelaki hujan. Tunggu. Siapa sih nama kamu? Surya. Surya keluar. Rintik mengejarnya, tetapi ia sudah pergi. Lalu ia menuju ke kasir. Jadi dia lelaki yang sering mengirimkan puisi padaku. Iya, Mbak.